usut kasus-kasus yang menyangkut Beda Karna, Bela tertangkap. Kami tidak butuh anggota DPD yang provokatif. Banyak masyarakat Bali, tokoh-tokoh Bali yang bisa mewakili kami di DPD RI. Kami tidak butuh yang namanya Arya Beda Karna. Beda Karna tidak paham terkait dengan hukum acara pidana, tetapi ujung-ujung menyalahkan Polda Bali. Dia tidak paham bahwa ancaman pidana terkait dengan pembakaran pasal 187 KUHP itu ancamannya 12 tahun. Ancaman terkait dengan perusakan secara bersama-sama pasal 170 KUHP ancamannya 5,5 tahun. Jadi penyidik dalam hal ini Polda Bali, dia telah memenuhi unsur. Jadi unsur subjektif dan unsur objektif, makanya melakukan penahanan. Nah, ini yang dia tidak pahami. Kerjanya Beda Karna itu selalu memprovokasi masyarakat. Jadi saya berharap Polda Bali ini sama-sama yang 40 orang. Om Swastiastu. Selamat siang di Sotorupian di saking bisa mumpung ya. Semoga di sehat-sehat. Semoga di perjalanannya dari Bubuk dan kayaknya dari mana-mana juga ada di lancar dan bisa sampai di perwakilan Provinsi Bali. Nah, kita di sini sudah ada 4 orang anggota yang kita punyai. Nah, itu tugas saya adalah untuk memberikan pelayanan administrasi. Dikit yang sudah dengar di kedatangan Semeton Sarang Sami ke kantor kami. Tentunya kami akan tampung, kami akan catat, dan nanti akan kami sampaikan kepada beliau. Jadi dapat saya sampaikan memang benar dari Aji sempat menerima masyarakat yang ada di Bubuk, masyarakat Semeton sangat undang-undang, siapapun yang akan menyampaikan aspirasi wajib hukumnya untuk kami dapat menerima dan kami tindak lanjuti. Jadi dari Semeton sekarang mau menyampaikan aspirasi sehingga nanti kami mendapatkan berita secara yang berimbang. Jadi secara dua pihak bisa kami dengarkan, karena waktu ini yang kami dengarkan hanya dari masyarakat yang dari satu pihak saja. Jadi kami mohon permakluman, tetapi intinya apa yang Semeton sampaikan, apa yang Semeton perjuangkan, Astungkaro akan kami sampaikan sekiranya nanti kalau memang ada hal-hal Ngalamin penyalikan gede dalam bidang wilayah Berde asal sampai Bubuk untuk penyangga manggale DPD RI bidang Walipisang Madura Dahat Susun. Budaya seluruh bidang Mokowakur Manu Desa Desa Budaya bidang Racan Saling Pawidi Melalapan Mantuknya Kupang Yudanti Kali-Kali Madura Sembah Sidibadi Om Swastiastu. Tapi ngajeng limbang gale DPD ada satu sidang gale sepengaruh bidang anggaran prajuru dudung desa kesalingin untuk paiketan kelembagaan menurut pasuaran Perda nomor 4 tahun 2019 ring pasal 46. Lain makin alam tidak kesalingin untuk palekan paiketan keluarga. Kedua IWB Singaraja lan anggota Kramo IWB Pancasari, Kramo IWB Denpasar, Kramo IWB Lombok, lan Manisiki, Kramo IWB Kedungkung Manisiki. Sami sampun siderau, Krisagenonim Mapidabda, asiki kedua titian apresiasi terhadap langkah proses hukum yang diambil oleh Polda Bali.
Yang terhormat Bapak Mangale dari DPD RI Bali, yang saya hormati jajaran Polda Bali dan sampun nyarengin pengargi puniki sanetan sida antukian yakce sigi soa, tim hukum yang tiang hormati, kedua nayaka yang tiang hormati, pimpinan panungan prajurit desa Salerau, aner yang tiang hormati, tim ahli Ikatan Worde Satya Bawana, Ikatan Pakis Krama Istri, Ikatan Kecamat, dan semeton samilihanan sanetan sida dukitjang yakce sikit soa. Kepada yang terhormat Bapak dari staf DPD RI Bali, seperti kami yang saya sampaikan wau, tadi paparan Bapak merupakan kaniscayaan bagi DPD Provinsi Bali menerima semua pengaduan yang datang ke lembaga yang terhormat DPD RI Bali. Tetapi tidak selayaknya jajaran DPD RI Bali memberikan suatu statement, hanya sifatnya menampung. Dalam pikiran kami, Bapak, ada sebuah teori yang mendasari ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan yang paling baik adalah pendekatan problem solving. Indikator problem solving pertama apel kepada jajaran DPD RI Bali, kita mengajari, kita nggak mau menyampaikan, tapi yang pernah yang baca. Yang pertama adalah identifikasi problem. Di sini Mangale Bapak Wedakarna tidak melakukan suatu telaah kajian dalam memberikan suatu statement, padahal perlu dan sangat-sangat perlu. Ketika ada masalah yang nyampe ke lembaga yang terhormat, setidaknya ada platform awal identifikasi. Setelah identifikasi ada namanya hipotesis problem. Jajaran yang terhormat DPD RI Bali mestinya memberikan suatu hipotesis dengan treatment A, masalah akan selesai. Setelah ada langkah hipotesis, baru analisis. Setelah ada analisis, baru ada hasil. Setelah hasil, baru ada keputusan. Langkah ini tidak diambil oleh lembaga yang terhormat. Dalam artian Bapak Wedakarna langsung mengasmen dalam suatu statement. Terkait dengan statement itulah kami bersama lembaga-lembaga adat, karena dalam Perda nomor 4 tahun 2019 prajurit desa itu ada 3, Bapak. Ada prajurit desa di desa kami karena usahanya adalah 1103 Saka Iki Desa 2. Di sana ada Nayaka, ada Kerta Desa. Di samping Nayaka, prajurit adat dan Kerta Desa, di pasal 46 sampai 50 ada struktur kelembagaan adat yang tadi dia sampaikan. Semua hadir di ruangan Bapak. Napas kami dalam bergerak dalam menyampaikan klarifikasi, kami memakai istilah bahasa Sanskerta Satya Bawana. Karena kami yakin dengan berbicara jujur, aktual dan akuntabel akan lahir sebuah keharmonisan Sugerte Desa Adat, karena kami datang membawahi lembaga desa adat. Kami tidak asal bicara, Bapak. Satya Bawana menjadi roh kami. Oleh karena Satya Bawana menjadi napas prajurit desa Bubur, sudah pasti kesucian pula bagi kami harga mati, karena kami orang-orang beragama, Bapak.
bagaimana menjalankan regulasi proses keagamaan menurut budaya Bali utawi Dreste Bali. Dana memang kami penting, karena tanpa dana kami tidak bisa berbuat apa. Tetapi dalam memperoleh dana kami tidak melabrak semua aturan yang ada. Inilah Satya Bawana. Mari bos, kepada penanggung jawab tim hukum kami yang akan berbicara panjang lebar. Tujuan kami datang ada dua, Bapak, tidak lebih. Setelah ini selesai, kami jamin kami akan kembali pulang. Tidak ada gerakan tambahan di luar napi yang sudah kami agendakan dalam surat. Kami datang dengan santun dengan tujuan pertama mengklarifikasi statement dari Bapak Wedakamna. Yang kedua, kami memberi dukungan penuh kepada langkah-langkah proses hukum yang diambil oleh jajaran Polda Bali. Walaupun kami buta hukum, tetapi kami mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap semua langkah regulasi yang diambil dalam penegakan disiplin tapi pelanggaran yang berbau proses hukum. Kepada jajaran Polda Bali melalui satu yang kami yakin bahwa berdasar untuk serata bakti mengajarkan kembali proses hukum, niscaya manggale yang terhormat jajaran Polda Bali akan selalu menemukan kebahagiaan, kerahajengan, kerahayuan, lulut asih, langkah kahanan untuk kasungkawan. Ring Wisnu Suang bersama keluarga bapak-bapak yang terhormat. Salut kepada Polda Bali. Lanjut, kami mendampingi Bapak, mendoakan Bapak melalui tujuh alas suci kami. Kami yakin ide bedari saling melingkar ing Admon 3 pasti memberikan sunnah suci kepada proses-proses hukum yang Bapak jalankan. Nah, itu galas kemudian diserahkan kepada kedua penanggung jawab, tidak menaskada kepada staf pimpinan dan ketua UID. Benar, atur semata atur semangatnya jangka pemargi klarifikasi dari makin. Akan itu jika atur yang mengenai siksa pemargi tidak, ya diantakur paribasa dan sewitan tidak, anali tidak menusul atur penuh pengampun, maka wasanani ngatur kemudian tidak ngatur perang santi. Om Santi 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 Om. Atau suku perwakilan dari DPD RI yang ada di Denpasar ini, Bapak dari kepolisian baik Polda Bali maupun Polresta Denpasar serta seluruh jajarannya yang saya hormati, tentunya rekan-rekan kami, teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan hari ini juga yang saya hormati pula. Rekan-rekan kami, staf pimpinan Baju Desa juga yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih karena telah hadir mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, kami sebenarnya sangat menyayangkan saudara Wedakamna tidak hadir hari ini karena sebagai seorang anggota Dewan DPD harusnya dia mengutamakan bertemu dengan masyarakat ataupun konstituennya dia. Saya masih ingat pernyataannya dia pada tanggal 13 September lalu di Gianyar di Istana Mancawarna namanya itu. Dia bahkan dalam tanda kutip membuli Bapak Bupati Gededane saat itu. Bahwasanya Mas Andi sudah bersurat tetapi tidak mau ditemui. Faktanya hari ini Arya Wedakamna tidak datang. Padahal hari Minggu dia sudah tahu kita akan datang ke sini. Jadi dia lebih mementingkan kegiatan yang ada di Jakarta ketimbang menemui masyarakat. Dan saudara Supri, saya masih ingat dengan saudara karena waktu kejadian 2020 kan saudara ada di sana dibukukan dan saudara mencatat nama saya mau melaporkan atau apa, saya masih ingat itu. Dan kemudian waktu itu saudara mau ya ada ribut-ribut dengan warga kami, nanti kami waktu itu kami tidak berusaha untuk menghadang saudara-saudara kami yang dibukukan karena waktu itu situasinya sangat ricu.
Jadi berangkat dari itu kami sangat sayangkan saudara Yoweda Karna tidak datang pada hari ini. Padahal tujuan kami, mohon maaf, kami bukan menyampaikan aspirasi. Kalau bagi kami tidak ada gunanya kami menyampaikan aspirasi pada saudara Yoweda Karna. Kami hanya ingin meminta klarifikasi. Pada tanggal 13 September 2023 lalu, sekitar jam 5, dia menerima Gema Santi, kelompok Gema Santi yang jumlahnya sekitar puluhan lah, dan sampai 100 orang. Dan mari kita berpikir jernih hari ini. Kira-kira statement yang disampaikan oleh saudara Yoweda Karna, apakah itu kira-kira mewakili seorang DPD? Apakah dia bukan siapa-siapa? Hanya tidak paham apa yang dia bicarakan. Saya akan kutip satu persatu. Nanti tolong di ruangan ini Bapak-Bapak Ibu silakan mengkaji. Kira-kira pantaskah seorang anggota DPD RI menyampaikan statement yang provokatif seperti itu? Yang pertama, statement dia menyatakan bahwasannya ada kejanggalan-kejanggalan terkait dengan izin dan AMDAL terkait dengan pembangunan resort yang ada di Bogor. Saya bantah sekarang. Ada 2 surat dari Pemkab Karangasem bulan Juli dan bulan Agustus yang klaim menyatakan bahwasanya pembangunan villa yang ada di Bogor itu tidak ada masalah terkait dengan perizinan, sehingga Pemkab Karangasem tidak bisa menyetok karena ini ada investasi PMA, tidak bisa menyetok. Terus bagaimana seorang Yoweda Karna bisa menyatakan ada permasalahan dengan izin, kemudian berbicara dengan AMDAL? Pertanyaan saya, ini sudah pelajari nggak? Perda terkait dengan Perda 8 2015 tentang restorasi, dia sudah pelajari nggak tentang peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan AMDAL dan lain sebagainya? Ujung-ujung membuat statement seperti yang kedua. AWK menyatakan saat itu bahwa ada 2 demo asli versinya kelompok Gema Santi yang dia terima pada tanggal 13 September dan demo settingan versi kita. Loh, bagaimana dia bisa menjustifikasi bahwasanya ada demo tandingan? Ini yang saya nggak habis pikir, demo settingan. Karena kami menggunakan seragam prajurit, ini seragam kami prajurit merah, ini seragam kami prajurit. Kok dia bilang ini demo settingan? Yang ketiga, dia bilang bahwasanya ada kontra intelijen yang bermain pada kasus ini. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan ada intelijen yang bermain dan seolah-olah perusakan dan pembakaran villa tersebut sudah didesain oleh intelijen ini? Ini sangat provokatif dan sangat berbahaya statement seorang anggota DPD RI. Kemudian yang keempat, menyatakan bahwa tidak yakin proses perusakan dan pembakaran villa ini yang telah menetapkan 13 tersangka saat itu akan berproses atau berlanjut. Loh, bagaimana dia bisa menyatakan seperti ini? Ini ada ketersinggungan loh terhadap aparat penegak hukum di Polda Bali. Karena sudah ada penetapan tersangka, jadi dia nggak pernah belajar hukum ini seorang Yoweda Karna. Dia pemilih satu bidang hukum, dia tidak membaca KUHP. Di KUHP itu diatur penetapan tersangka itu harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Dan polisi penyidik bisa menahan apabila 2 unsur terpenuhi. 2 syarat terpenuhi. 1 syarat subjektif dan satunya lagi syarat objektif. Keduanya sudah terpenuhi ini. Jadi ini yang saya sangat sayangkan. Kenapa Yoweda Karna ujung-ujung menyatakan bahwasanya Polda Bali terlalu tergesa-gesa dan buru-buru, padahal prosesnya ini hampir seminggu loh. Polda Bali melakukan proses pendidikan sampai ke penyidikan. Kemudian berikutnya, dia AWK mengatakan saat itu dia tidak ingin mengintervensi, tetapi dia akan menggunakan kekuasaannya untuk membantu masyarakat. Serem banget ini Yoweda Karna, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk membantu masyarakat. Saya tidak mengerti paham apa maksud kekuasaan yang dia maksud tersebut. Kemudian yang keenam, ya tadi saya sebutkan yang keenam. Yang ketujuh, AWK menyatakan bahwasanya pelaku pengerusakan dan pembakaran itu merupakan legenda dan akan dikenang sebagai orang-orang yang seperti pahlawan di desa Bogor. Loh, bagaimana tidak akan kriminal dibilang seorang legenda kemudian akan dikenang sepanjang masa seolah-olah dia di pahlawan? Ini saya tidak mengerti pola pikirnya Yoweda Karna seperti apa. Jangan-jangan ini perlu diperiksa ya, karena tidak beres orang ini. Bagaimana orang melakukan suatu tindak pidana kemudian dia sanjung-sanjung menjadi seorang legenda? Berikutnya, dia memberikan arahan kepada Gema Santi akan mengajukan gugatan. Nah, ini statement yang bagus. Di negara kita ini kan negara hukum. Kalau ada proses terkait
terkait dengan pembangunan itu yang tidak melalui prosedur perundang-undangan, yang sedang berupaya hukum, baik terkait dengan hukum pidana maupun hukum perdata. Kalau ada penetapan tersangka, sekarang ada ruangnya itu akan pra peradilan. Jadi jangan ngomong yang ngawur, tidak karuan. Berikutnya, AWK menyatakan bahwasanya kalau aparat tidak adil, laporkan ke Kompolnas. Kemudian dia akan memberikan rekomendasi agar Kompolnas melanjutkan proses itu. Saya masih teringat waktu kasus tahun 2020, AWK juga mengeluarkan rekomendasi katanya. Sampai detik ini, tanggal 20 September 2023, Saudara Supi mau tanyakan ya, sampai detik ini, rekomendasi dari Arya Wedakarna terkait dengan kasus di Bubuk tahun 2020 saya tidak pernah terima. Jadi mohon Saudara Supi nanti tanyakan kepada Arya Wedakarna. Kemudian nomor 12, AWK menyampaikan kalau ada intimidasi dari penyidik silakan dipropamkan. Propamnya itu jangan di Polda langsung ke Mabes, dan dia akan memberikan rekomendasi juga. Jadi akan banyak rekomendasi dari seorang Wedakarna akan dikeluarkan ini. Saya ngeri-ngeri sedap mendengar statement daripada Arya Wedakarna ini. Kemudian yang 13 ini sangat-sangat provokatif. Bahwasanya terkait dengan pemanggilan lebih dari 50 orang ini, kalau ini benar dipanggil, artinya dia akan mengerahkan kekuatan massa dari seluruh Bali untuk membantu masyarakat ini. Nah, ini provokatif sekali. Bagaimana proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Bali mencoba dia intimidasi dan dia intervensi? Yang mestinya komite satu bidang hukum dia paham terkait dengan yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan. Polisi tidak akan ujuk-ujuk memanggil seseorang kalau dia tidak punya kaitan dengan proses penyidikan tersebut, dan polisi tidak akan mungkin menetapkan seseorang tersangka kalau tidak ada minimal barang bukti yang dimiliki oleh penyidik. Jadi kesimpulan yang saya bisa jelaskan daripada uraian-uraian tersebut, bahwasanya Wedakarna ini perlu membaca terkait dengan peraturan DPD nomor 2 tahun 2018 terkait dengan etika seorang anggota DPD. Dia juga perlu membaca secara mendalam terkait dengan peraturan DPD nomor 2 tahun 2019 terkait dengan tata tertib seorang anggota DPD. Karena sepertinya dia nggak paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi saya mohon nanti pada Saudara Supi tolong sampaikan lebih banyaklah baca-baca buku, baca-baca literasi terkait dengan hukum. Jangan ujuk-ujuk langsung memprovokasi masyarakat. Jadi kesimpulan kami adalah kami masyarakat hukum mengecam apa yang disampaikan oleh Saudara Wedakarna, dan kami tidak ingin bertemu lagi. Jadi cukup di sini saja, karena kami sangat kecewa. Jadi kami tidak menyampaikan aspirasi saat ini, kami tidak menyampaikan aspirasi. Yang kami sampaikan adalah klarifikasi terhadap Wedakarna. Wedakarna ini kan selama ini kan banyak masalah. Kasus-kasus hukum di Polda, termasuk saya menangani, saya menjadi kuasa hukum salah satu kasusnya terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan Agri. Mungkin Saudara Supi tahu, saya dulu lawyernya korban ini, tapi entah kenapa itu di SP3. Dan itu kewenangan penyidik dan kami menghormati. Kami tidak ada bikin statement nyindir terkait dengan yang mungkin saja. Saya tidak tahu apakah sudah di SP3 atau tidak. Ya, jadi kalau tidak di SP3 saya berharap proses itu dilanjutkan. Nah, itu mungkin dari saya selaku penanggung jawab aksi kali ini, dan juga selaku tim hukum desa dan hukum, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada kata-kata saya tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya duduk dengan para bersama. Om Santi Santi Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pekerjaan saya ya. Autobiografi saya, bahwa saya penggerak demo kehidupan di Bali. Kalau ada usia yang sama dengan saya, bahwa dia tahu track record saya dalam rangka memberikan respon terhadap pemerintah kami dengan ya, bukan siapa. Jadi saya cukup ketua DPRD Bali adalah rekan saya yang bekerja di salah satu hotel di sana, Pak Wiri Tamu. Dia paham benar apa gerakan saya masalah. Tapi kalau reformasi sudah mungkin, maka saya sebetulnya ditelan kompak
sungguh. Saya orang yang pernah mendapat perlakuan ekstrim tahun 93, tapi itu perjalanan. Saya sebagai pimpinan buruh Serikat Pekerja seluruh Indonesia, saya lalui Pak. Jadi 97 saya dikerjain sehingga habis saya di PHK, tidak masalah. Itu karena waktu itu ingin salah satu kekuatan politik berkuasa. Karena ada DPR RI dari Bali ke sana, namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Notabene saya pastikan itu wakil rakyat. Ini DPR Pak, Dewan Perwakilan Daerah. Apakah ini identik dengan wakil rakyat? Oleh karena demikian, kami datang sini bukan menyampaikan aspirasi. Nggak mungkin kami sebodoh itu menyampaikan aspirasi, karena kami melihat ini lembaga yang akan berbicara tentang kabupaten provinsi, mau otonomi daerah, apa otonomi khusus apa? Itulah dibicarakan. Setelah di Jakarta masih dibatasi, dapat menyampaikan, belum punya kewenangan penuh. DPD RI ini dapat, bisa diterima, bisa tidak. Kan itu belum punya kekuatan mengikat apa yang menjadi tugas di posisi DPD. Mohon maaf, saya baca itu. Dan ini masih ada wacana tentang itu. Oleh karena itu, tadi sudah disuruh banyak lebar, itu cuman seorang Jakarta yang membidangi masalah hukum. Saya tidak menyampaikan aspirasi, saya meminta sikap mereka. Sampai mengatakan bahwa penetapan tersangka salah, lebih dari mundur. Seksi yang membidangi bangunan aja. Itu tidak perlu banyak cincong, buat semen 1, pasir 2 cukup. Itu polisi sudah mempunyai SOP Pak. Saya mau 10, mau 3 di depan. Itu saya percayakan teman-teman. Saya bukan melapor. Desa itu bukan melaporkan warganya. Ini saya luruskan. Yang melaporkan adalah pihak yang dirugikan, dalam hal ini PT yang ditugasi oleh PT Niano. Ini mengalami kerugian. Cuma Niano tertarik berkaitan dengan izin. Desa tertarik karena persoalan dananya orang. Itu konstruksi hukumnya. Dari sana ada analisis siapa yang rugi. Semua kita ini sedih melihat perilaku warga kita. Kalau mau lepaskan baju, apakah baju A, baju B, baju C, lepaskan coba. Rasakan dalam goncangan hati. Maka kita sedih dengan perilaku orang Bali membakar pilarang. Jangan ada sampai Anda ini akan jadi legend, pahlawan legend. Apakah wajar pejabat kelas DPD berbicara orang yang bakar disebut legend? Tadi suka ada pelanggaran hukum. Membakar kok legend. Kalau begitu enak. Saya itu juga lagi 2 tahun sama Cika. Kalau memang itu digunakan oleh legend, saya bakar mayat kewenangannya. Benar. Kalau itu memang disebut sebagai legend. Kalau tidak, nggak jadi seorang. Ada nggak yang berani buat pembakaran sesuatu legend? Saya akan sangat pertama. Saya kembali ke Ujirapan. Saya sekarang 68 umur saya Pak. Saya kakak kandung yang disuruh Pak Manpur sana. Itu adik saya bikin. Itu didikan saya. Dengan dia melihat waktu saya bergerak mau Ujirapan, dia masih SMP kelas 1. Sampaikan salam saya kepada Bapak. Saya yang bertemu dengan Bapak ya. Saya nggak tahu Bapak kan. Waktu itu. Karena saya tak terima Bapak ingin melaporkan adik saya. Ini adik saya, anak saya. Tapi ya, Bapak bisa menarik saya. Sekarang bertemu Bapak sama saya.
Mohon maaf, bukan karena saya marah, tapi saya mengingatkan saya, mungkin itu ada yang minyak dan nggak salah. Yang lain kena kalau nggak saya pilih. Jadi fokus buat Bapak. Kalau Bapak sendiri, saya pilih. Saya ada kecil Pak, kecil tua lagi. Tapi nyali saya jangan Bapak anak kecil. Saya sudah uji coba nyali saya berhadapan sama Orde Baru tahun 78 tragis 100 kilo angus. Tapi ini berani. Sekarang posisi benar sangat bersemangat. Terima kasih. Mungkin ada yang berbicara lain. Bila mana ada salah, sebagai manusia ya, pastinya saya mohon maaf. Saya tutup dengan kami sendiri. Bapak-bapak dari DPD RI atau yang mewakili beliau, yang saya hormati, juga dari bapak-bapak polisian, media, dan semuanya, rekan-rekan yang hadir bersama-sama pada hari ini yang berbahagia yang saya hormati. Saya memperkenalkan diri dulu, yang Ki penasehat Presiden Bubuk. Jadi sama beliau yang berdua, beliau pakai deskripsi namanya 52 tahun penasehat Presiden Bubuk. Terkait dengan permasalahan yang perlu diklarifikasi pada hari ini terkait dengan statement daripada Bapak Arya Wedakana, seperti apa yang disampaikan oleh penyelidikan kami dari Desa Bubuk, sepertinya beliau itu kurang teliti. Dalam pertama itu problem solver itu kan kurang teliti dalam mengidentifikasi daripada permasalahan. Baru permasalahan sepihak sudah di judgment, sudah beliau itu membuat statement. Nah, sehingga membuat kami menjadi crowded bermasalah, tambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Sebenarnya apa sih yang disampaikan pada waktu itu oleh kelompok itu? Kan yang pertama tentang pembangunan villa itu tanpa sepengetahuan Karamo, kan gitu dulu. Benar tidak tanpa sepengetahuan Karamo? Nah, beliau tahu nggak sistem pemerintahan di Desa Bubuk itu? Bagaimana sistemnya? Karena di Desa Bubuk itu sudah sistem pemerintahnya sudah semi modern. Ada perwakilan Nayaka, Bapak Ketua Nayaka. Ini perwakilan rakyat Banjar-Banjar itu sistem pemerintahannya. Ada apa namanya itu? Semuanya lembaga-lembaga, ada pemeriksa keuangan sudah dimodifikasi menjadi semi modern dari Desa Tua itu supaya maksudnya itu lebih transparan. Kode desa yang ada di sana, pengadilan desa. Nah, semuanya itu proses-proses yang terjadi di dalam memutuskan sesuatu di Desa Bubuk sudah melalui penyampaian Karamo itu mewakili perwakilan. Di desa dan itu ada Nayaka Prajuru sudah disampaikan. Nayaka wakil-wakil Banjar-Banjar seluruh 11 Banjar adat dari WB itu sudah disampaikan. Kan ada beberapa Karamo yang tidak mungkin antusias dan bagaimana mungkin sibuk tidak mengetahui proses sosialisasi itu. Bukan salah Prajuru, salah wakilnya dia. Kan dia tanda ini bermasalah. Kadang langsung terima tidak semua kawan Karamo. Salah nih kalau semua proses mekanisme itu tidak berani. Kepemimpinan prajurit sekarang tidak berani. Harus melalui mekanisme yang benar di desa itu. Sampai dia selaku penasihat unik betul. Ampun di sosial Sobiahang prajurit sudah setuju. Kalau tidak setuju seperti saya membuat universitas di kemarin itu belum ada setuju, tidak bisa. Saya menginisiasi membangun universitas termaju di Bali, belum. Mungkin ada faktor ini masih didiskusikan, tidak bisa. Ya, belum bisa. Kalau sepengetahuan harus melalui bangunan prajurit dan lain-lainnya. Kalau tanpa itu tidak bisa.
Makanya pembangunan desa itu sudah sepengetahuan Keramat melalui wakil-wakil, tidak persoalan itu disampaikan. Sama dengan implementasi hukum negara, saya tidak tahu bagaimana hukum aturan polisi memakai helm yang salah. Saya dibilang apakah saya belum tahu apakah begitu, kan tidak, sudah disampaikan, disosialisasikan. Itu pertama. Maka dia ini langsung membuat keputusan kayak begitu, apalagi mau statement yang belum jelas, beliau tahu gitu, sangat disayangkan. Jadi yang kedua lagi tentang kesucian pura ini. Nah ini kan diviralkan, Bu, maksudnya tahu kan terus dibuka dulu, jangan disamakan. Ya, masing-masing lokal daerah itu punya dreste masing-masing. Bahkan Polda pun membenarkan itu. Ya, hak asal usul, hak kewenangan lokal berbasis desa adat. Terus kami di Bubuk, coba pernah beliau meneliti pura-pura yang ada di Bubuk? Mungkin tidak sedetail itu. Pura di Bubuk itu tidak ada istilah terima dana, tidak ada. Itu desa tua. Cuma apa yang sudah suci. Ada di depan di rumah saya ini ada pura Pesuitan, ada pura itu. Cuma satu enggak. Apakah itu tidak suci? Terus kami dibuat suci apa yang kan bisa melebihi kan begitu. Ada apa dalam agung untuk sadaya, apa dalam agung untuk dakwah, apa yang itu yang ada atas dari hukum. Bukan tak tahu, mana mungkin itu kan hak otonomi kita, hak lokal, hak asal usul. Kita mengatur tentang mengelola pura, mengelola kesucian pura. Kita punya kewenangan bisa diatur oleh Perda. Ini supaya dipahami, sehingga jangan sampai kok seperti yang kita lihat beliau itu gimana lucu jadinya. Beliau sudah dokter dan sebagainya, hebat harus. Jangan cepat-cepat ini membuat suatu kesimpulan, men-statement. Nah ini sebagai koreksi saya, ampun ini sangat disayangkan, sehingga membuat suasana semakin kisah, bukan semakin adem. Itu yang saya harap. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Ampura Barat ini karena akhir dan semeton mungkin dari perspektif mana mau menyampaikan ini terhadap, karena ini sangat disayangkan kalau ini dibiarkan. Yang kasihan juga dengan beliaunya, nanti semakin banyak orang yang tidak nyaman karena statement-statement dia yang kurang, kajian-kajian dulu yang sebagai wakil apalagi tingkat sudah RI adalah harus lebih hati-hati. Ya, pada saat itu penelitian kira laku lunas kebenaran Singapura yang berperawasan. Om Santi sukses. Tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait dengan proses hukum dan sebagainya, tetapi saya hanya mau menyampaikan terkait dengan kapasitas saya selaku ketua wakil Krama. Sebelumnya Bapak, yang ada di Desa Bubuk itu adalah 12 Banjar dan 4 IWB, yang terakhir tambah lagi IWB Lombok. IWB sudah disampaikan tadi, Singaraja, Antasari, Kelungkung, dan Denpasar, sekarang Lombok. Nah di Bubuk ada 12 Banjar. Pada saat mulai terpilihnya yang desa adat Bubuk Nyoman Purung Rahasana itu, prajuru dulun desa, kita sebut prajuru dulun desa itu semua perwakilan prajuru Nayaka Kerta Desa semua itu rapat menyampaikan program kerja yang desa. RI Bali salah satu dianggap ditokohkan, mestinya lebih berhati-hati. Seseorang menghadap dengan membawa suatu persoalan mestinya bedakan itu bagian dari solusi, bukan bagian dari memperunyam persoalan di Desa adat Bubuk. Dulu pernah saya salah satunya diberikan kesempatan berhadapan dengan Wedakana. Pada saat itu saya yang mengadili salah satu tokoh tim 9. Pada saat itu saya sebagai kepala desa memutuskan, pada saat itu diberikan kesempatan berbicara. Apakah ada korelasi itu dengan kejadian ini? Sehingga Wedakana itu memandang sebuah kebenaran dari kepentingan, bukan dari fakta.
Kalau dari fakta, begini Pak ya, dari 12 Banjar itu, kami prajurit desa mengundang setiap hari itu 3 Banjar untuk sosialisasi terkait dengan tujuan dan program desa. Semua Banjar setuju ke 12 Banjar, lalu kita sosialisasi ke IWB. IWB juga setuju. Jadi tidak ada masalah. Betul yang disampaikan oleh dari penasehat, kita di Bubuk itu ada perwakilan. Setiap Banjar ada nayaka 3 orang. Setiap Banjar. Berarti 36. Singaraja itu diwakili oleh 5 orang, Denpasar 5 orang, Patasari 3 orang, Kelungkung 3 orang. Itu dinayaka saja prajurit lain. Itu sudah menyetujui dan mengadakan rapat tanpa disetujui oleh prajurit desa pilihan desa tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga statement yang disampaikan oleh mungkin tim 9 itu untuk mendapat persetujuan kerama itu tidak ada seperti itu. Bahkan saya kurang lebih 25 tahun mengikuti pemerintahan adat sebelumnya, tidak pernah sekalipun meminta persetujuan kerama pada saat mengontrakkan tanah. Dulu pada saat pemerintahan sebelumnya banyak tanah yang dijual, tetapi tidak ada seperti ribut sekarang. Sekarang tanah yang dikontrakkan saja sudah ribut-ribut. Begini Pak ya, Bapak Wedakarna sebenarnya melihat realitas. Orang-orang yang ada di belakang ini yang melapor, yang mengatakan dirinya tim 9, mulai pada saat pemerintahan yang baru ini sama sekali tidak pernah terlibat dalam proses gotong royong pembangunan maupun lenteng linggih. Bahkan Bupati Karangasem ikut Lembang Batu ke Cangget Wayan Gumang, orang-orang itu sama sekali tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kenapa? Memang dibenci mungkin. Pada saat, mohon maaf karena ini saya membidangi masalah kerama, biar termasuk tatanan ritual di Ubud, mereka ini sengaja mau membuat masalah. Coba bayangkan, kira-kira orang Bali sudah dimediasi oleh Forkopimda Kabupaten Karangasem, dipanggil orang-orang ini, pertama nggak mau datang, kedua mau datang tetapi setelah ada kesepakatan dia langgar, ingin mengganti prajurit yang sah. Orang-orang ini Pak, ini bukan yang pertama, ini adalah persoalan terakhir. Nialu ini persoalan terakhir. Ada rentetan sebelumnya, semuanya gagal. Coba bayangkan Pak, mungkin Bapak ada sebagian yang pernah lewat di Karangasem, di Sayangambu, memperlebar jalan di Sayangambu itu di stop, jalan ke Gumang itu diblok, kita memperbaiki setra itu di stop, membangun gapura di stop, pokoknya stop. Ini yang dilakukan oleh orang-orang ini. Mestinya rentetan dari awal inilah dikaji oleh Bapak Wedakarna. Ini bukan langsung ke Hotel Yano, ini hal yang terakhir. Karena semua sudah gagal. Mau menyetop pelebaran jalan, coba bayangkan Pak. Bapak tahu nggak manfaatnya jalan yang dilebarkan itu? Sudah 28 bus besar bisa parkir, tapi lalu lintas bisa lancar. Kemarin dari Denpasar itu sempat sembahyang ke rumah, bersih-bersih. Ya. Terus kecelakaan hampir tidak pernah Pak semenjak ini di Sayangambu. Pembangunan luas. Yang aneh setiap saat itu didengungkan bahwa villa itu ada di Gumang. Tidak Pak. Kalau Bapak ke Celidasa itu dari Puri Bagus kelihatan, Puri Bagus itu dekat. Lebih jauh dari villa itu naik ke Gumang, ketimbang dari Sayangambu naik ke Gumang, jauh. Jauh Pak. Oleh karena itu, mohon dipertimbangkan ini siapa orangnya. Orang-orang ini siapa? Betul Pak. Tidak pernah ikut terlibat misalnya ngantar gigi sama sekali tidak. Bahkan ada statement katanya berkaitan dengan penataan Gumang dibongkar bukitnya itu Betara sudah pindah katanya. Nah, hal ini yang dipakai sehingga mohon maaf
pada saat mereka datang ke Tapak Siring itu, Bapak mungkin bisa lihat kebanyakan orang perempuan-perempuan. Nah, kita di sini sebenarnya mau minta klarifikasi apa alasan Bapak Wedakarna itu mengeluarkan statement menjustis seolah meremehkan apa. Kalau saya dibilang raja kroco mungkin saya terima karena pendidikan saya rendah. Tetapi setingkat yang lebih tinggi pemerintahan dari kepolisian di raja kroco ini seolah-olah beliau sudah sangat super. Belum memaknai manusia itu sendiri di mata Tuhan. Sama Pak, kita sama Pak. Dan begitu Pak, mungkin dia memahami dasar syarat sabata inama siwaya, kita semua kita ini sama. Begitu. Jadi mestinya Bapak Wedakarna itu sekali lagi bagian dari solusi lah ke depan. Kalau seperti ini tidak pantas lah menurut saya. Tidak pantas jadi seorang DPD RI kalau begini cara-caranya mengatasi suatu persoalan. Apalagi berdasarkan kepentingan. Mohon maaf, apakah terkait dengan pemilu yang akan datang, tetapi fakta sudah 2 kali membuat masalah dengan desa dan Bubuk. Pertama pada saat dia datang ke Bubuk, dan pada saat ini kerama kelompok orang yang datang ke Tapak Siring juga dia memberikan statement sehingga sangat mengecewakan. Kami datang ke sini adalah dorongan dari masyarakat, Pak. Dorongan dari masyarakat meminta Wedakarna itu klarifikasi apa alasannya gitu. Sehingga jauh-jauh dari Lombok UIB Singaraja datang karena saking kecewanya. Manfaat hotel ini yang disampaikan oleh Daniel Penasihat luar biasa. Kami bisa membangun. Di sana ada perjanjian 75% karyawannya dari Hubung. Karangasem, Pak, coba bayangkan Karangasem. Kalau di Denpasar mungkin investasinya sudah banyak, Karangasem masih mengharapkan sekali. Kebetulan saya bergerak di bidang jasa pariwisata, Pak. Pada saat dibakar itu nangis melihat, Pak. Karena saya sebagai pelaku juga pariwisata membangun hotel dan sebagainya. Kalau dibegitukan nangis kan. Begitu. Oleh karena itu mohon disampaikan ke depan, jangan seenaknya berbicara seorang tokoh yang berpendidikan tinggi. Kalau saya mungkin lebih bisa karenanya SMA. Jadi mohon jangan terlalu mencampuri. Kalau memang salah, bagaimana solusinya? Solusinya bagus. Mestinya Wedakarna begini ya Pak. Saya orang bodoh. Semacam yang merasa keberatan atau dekat dengan pura atau merasa apapun tersinggungan, panggil. Pengumpul pura itu biasanya panggil. Kalau di sebelahnya katanya ada pura, sebutan salam sami. Solusi kayak apa? Apa aman puranya gedenan kemoke tegang. Minta kepada investor itu supaya bangun pura lebih bagus, supaya salah satu daya tarik dari kamu yang tinggal di sana. Setiap modalnya intinya 50 juta. Jangan jalan tidak seperti itu. Mestinya di solusi yang diteruskan oleh Wedakarna. Tidak langsung memprovokasi. Bagaimana hubungan kita sebagai pengumpul pura kecil di sana baik dengan hotel atau pilihan di sana, kan sama-sama jalan. Itu mestinya yang dikeluarkan sehingga nyaman, solusi bagus. Setiap modalnya kita nak keluarkan uang, pura itu bagus. Kamu yang melihat pura itu akan lebih nyaman. Bisa melihat pemandangan bagus pura, tapi tetap kita jaga itu. Kan lebih baik begitu daripada bakar milik orang. Mungkin itu Pak, kurang lebih banyak saya berbicara, mungkin banyak yang tidak berkenan di hati bapak-bapak. Pertama, Bapak dari jajaran DPD RI Bali, Bapak dari unsur jurnalis dan kepolisian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kemudian kita untuk Pak Mas Sandi, Om Sandi Sandi Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Gede Wisna Yewisna. Jadi dalam kapasitas sebagai Ketua Ikatan Warga Bubuk Singaraja. Jadi kami dari Singaraja, warga Bubuk perantauan yang tinggal di Singaraja. Kami ada 5 mobil Isuzu serta beberapa mobil
pribadi menyambut baik undangan dari teman-teman Prajuru untuk juga hadir dalam kesempatan ini, datang untuk bisa bertemu dengan yang terhormat anggota DPD Bapak Arya Wirkarna untuk bersama-sama menyampaikan klarifikasi. Kami warga Bubuk yang ada di Perantauan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan desa kami. Walaupun kami lahir di Singaraja, sudah lama merantau juga di Singaraja, tetapi ikatan-ikatan kami ke desa Bubuk masih sangat kuat. Ya, karena kami masih banyak punya saudara-saudara, waris dan seterusnya di Bubuk. Apa yang terjadi di desa Bubuk tentunya menjadi perhatian kami juga. Cinta kami pada desa juga sama dengan keramu yang ada di desa, sehingga segala gejolak ataupun segala hal-hal yang positif pembangunan kami rasakan juga. Nah, salah satu yang kami ikut merasa bahagia dan senang adalah ketika desa kami menjadi perhatian dari investor untuk kiranya melalui dana investor itu bisa membangun desa. Kami sangat senang. Kemudian juga demokrasi di sana juga sudah berjalan baik. Adanya pergantian Prajuru yang desa adat yang berlangsung dengan baik, dan itu adalah demokrasi yang baik. Tetapi ketika terjadi pergantian yang desa adat yang terakhir ini, ya ini baru pertama kali terjadi pergantian yang desa adat yang sebelumnya sudah 30 tahun, kemudian diganti dengan yang baru, dan itu prosesnya sudah benar. Tetapi kemudian kami sangat kecewa bahwa terjadi rasa yang tidak legowo dari Grand Desa Adat yang lama, dan ini adalah cikal bakal dari segala perbuatan yang sampai saat ini kita bahas di sini. Ya. Dan persoalan ini tentunya juga dibumbui dengan orang-orang yang kecewa di desa yang barangkali sebelumnya juga melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di desa. Nah, ketika suatu kekecewaan dan perasaan legowo ini dimulai, kemudian segala hal yang baik yang dilakukan oleh Prajuru sekarang ini selalu salah. Ya, mulai dari penetapan desa adat, kemudian investasi yang masuk, sampai kemudian pada pembangunan Nando Resort ini. Dicari-cari alasannya, dan kami dari Perantauan merasa selalu prihatin dengan kondisi di sini. Ya, sayang sekali bahwa kemudian pihak-pihak di luar desa ikut mencampuri. Ya, mulai dari PHDI, provinsi, sampai kemudian saat ini juga kita sayangkan sekali seorang anggota DPD, Arya Wirkarna, juga masuk sebagai salah satu orang yang ikut mencampuri persoalan-persoalan ini dengan statement-statement yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Jadi kami pun akhirnya merasa ingin berpartisipasi untuk ikut dalam rombongan Prajuru desa dan ingin menunjukkan kepada Bapak Arya Wirkarna bahwa kami khususnya IWD Singaraja dan juga IWD yang lain itu ada di belakang Prajuru desa. Jadi apa yang dipersepsikan oleh AWK seolah-olah mereka membela sekelompok orang itu adalah kelompok kecil yang tidak legowo dengan apa yang terjadi sekarang. Ini fakta yang harus diungkap. Jangan sampai beliaunya sebagai orang luar yang tidak tahu persoalan tiba-tiba masuk dan memberikan satu kondisi yang lebih kacau lagi. Jadi Bapak-bapak, apa yang dilakukan oleh Prajuru dulu desa selama ini sebenarnya warga kami, warga IWD Singaraja ada di belakangnya.
kami memberikan dukungan sebenarnya atas apa yang telah dilakukan oleh perangkat desa, termasuk di dalam mengkontrakkan tanah. Saya selaku ketua IWB Singaraja juga ada di dalam Nayake, di dalam perwakilan, dan kami juga sampaikan bahwa semua yang menjadi perencanaan pembangunan ini sudah kami terima sebagai satu bentuk sosialisasi dari desa. Jadi tidak benar bahwa ada sekelompok orang mengatakan tidak ada sosialisasi kepada kami. Jadi kira-kira itulah. Jadi dari kami, aspirasi kami sebagai bagian daripada Keramo Desa yang ada di Rantauan untuk bisa kami sampaikan, dan juga mohon para staf AWK untuk menyampaikan bahwa kami warga Rantauan Bubuk juga ada di belakang Prajurit Desa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya perkenalkan, nama saya Iwayan Ardika. Saya adalah anggota Nayaka, anggota Sabah Desa yang ada di Desa Adat Bubuk, perwakilan Ikatan Warga Bubuk Denpasar. Terkait dengan isu yang terjadi sekarang ini yang sudah yang kedua kalinya, di mana kami meyakini bahwa ada peran Arya Weda Karna di sini. Dari tahun 2020 ketika ada kisruh yang ada di Desa Bubuk, ketika Weda Karna hadir pada kisruh yang terjadi di Desa Adat Bubuk, dan yang sekarang terjadi kekisruhan seperti ini, Arya Weda Karna seolah-olah sebagai anggota DPD yang seharusnya berada pada kedua pihak dalam kejadian-kejadian ini, ternyata kami menduga ada keberpihakan kepada salah satu kelompok yang sebetulnya sekarang ini sedang menjalani proses penyidikan akibat adanya provokasi-provokasi sehingga mereka melakukan tindakan yang anarkis. Kalau saya flashback ke belakang, apa yang terjadi di Bubuk sekarang ini adalah sebuah proses terkait dengan investasi yang terus terang kami sebagai warga perantauan yang ada di Denpasar dalam hal ini, karena saya sendiri adalah pelaku pariwisata. Di pariwisata yang ada di Denpasar, di Badung khususnya, kami meyakini sebagai pekerja-pekerja pariwisata, untuk memasuki dunia pariwisata itu adalah persaingannya cukup ketat. Tanpa pendidikan yang cukup, tanpa keahlian maupun keterampilan yang cukup, kami tidak mungkin bisa memasuki dunia pariwisata yang sedemikian. Sehingga ketika ada investasi masuk ke desa kami, ya, lalu ada oknum-oknum masyarakat kami yang melakukan penentangan. Barangkali kalau dari sisi demokrasi mungkin dianggap wajar, tetapi ketika sudah melakukan tindakan anarkis, tentu secara hukum ini sudah menyalahi. Dan kami apresiasi penuh apa yang sudah dilakukan oleh Polda Bali terkait dengan melakukan penyidikan hingga penetapan tersangka. Namun apa yang terjadi? Oknum masyarakat yang mendukung, seolah-olah mendukung kegiatan anarkis itu datang kepada Weda Karna untuk seolah-olah meminta perlindungan. Lalu ada ucapan-ucapan provokasi di sana. Tentu dalam hal ini kami mengecam. Sekali lagi kami mengatakan mengecam. Apalagi ini adalah yang kedua kalinya Weda Karna melakukan kegiatan tindakan yang seolah-olah mengobok-obok kedamaian yang ada di desa kami. Kelompok-kelompok yang melakukan tindakan anarkis itu seolah-olah menutup mata, menutup hati mereka, menutup pikiran mereka, ya, atas berbagai pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan desa adat yang sekarang ini. Apa salahnya kami menerima investasi? Apalagi investasi yang kami terima itu, yang diterima oleh para pimpinan desa adat kami itu tidak ada peraturan yang dilanggar. Ketika tim hukum kami
advokasi, menyampaikan pandangan-pandangan hukum bahwa apa yang dilakukan atas investasi ini tidak ada hukum yang dilanggar, diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh pejabat bupati dalam hal ini. Ini apa? Di mana hati mereka terhadap apa yang sedang dikerjakan untuk pembangunan yang ada di Bubuk ini? Tentu setelah ditetapkannya tersangka oleh Polda Bali, yang kami prajurit Desa Adat Bubuk, prajurit Desa Adat Bubuk mendukung apa yang dilakukan oleh para penyidik Polda Bali. Lalu Arya Widakarta masuk di situ seakan-akan mencari panggung, seakan-akan melakukan pembelaan yang tanpa melakukan klarifikasi dulu, cek and recheck. Apa ini dibenarkan oleh selevel anggota DPD RI? Jadi itu yang kami sampaikan. Atas 2 kali kejadian yang terjadi di Bubuk ini, kami mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Arya Widakarta. Terima kasih. Santi dan ingin bertanya, tahukah Widakarta? Kalau pertanyaan tahukah, berarti dia harus mendengarkan aspirasi warga kami. Dengan kelompok-kelompok yang mengambil aspirasi ke Rapat Sini waktu tanggal 13 di tempatnya Arifan itu. Pertama, masalah kisruh ini dimulai, saya mau berbicara aspek ke belakang kronologis terjadinya kisruh di Desa Adat Bubuk. Sejak adanya pergantian kepemimpinan Kali Alama ke KTA yang baru, kelompok ini sudah merasa tidak mau mengakui kita ini bahwa prajurit yang sah. Padahal mantan Kali Alama hadir, Jero Desa hadir, sampai semua undangan maju desa juga kalau salah hadir. Saya sendiri sebagai saksi bakal. Tahukah dia karena mengapa dia hanya menerima sepihak? Kejadian ini saya sedih sekali terhadap kelompok-kelompok ini. Karena masalahnya saya sebagai batang warga Bubuk sejak dari lahir sampai sekarang tetap sebagai akui oleh Desa Adat Bubuk. Lalu dia bilang kita ini bukan kamu warga Bubuk. Pertanyaannya tahukah bagaimana bahwa masyarakat di Bubuk bertanya sama saya, kalau saya warga Bubuk, mengapa dia bertanya kepada saya? Sedang apa sekarang Desa Adat Bubuk semakin hari semakin bergerak? Itu pertanyaannya. Makanya saya bilang, kalau dikatakan sosialisasi tidak ada kepada kelompok ini, pertanyaan saya, kapan ya sosialisasi? Sedangkan dia sudah tidak mengakui kita sebagai prajurit yang sah. Ibarat kita pengendara sepeda motor, kita yang punya SIM, punya SNK, punya BPKB lengkap, SIM A, SIM D, SNK. Sedangkan kelompok ini atas menamakan pramu, apa bisa? Dia lalu mengurungkan menjatuhkan tanpa ada bukti, ada kesalahan, kriminalisasi ada, hukum pidana ada, hukum pokoknya hukum positif semuanya. Kalau memang dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa kita benar saja, sejak awal sudah saya usulkan, saya dapat lalu lah seperti itu ke Indonesia kah, kemanakah? Dia kalau punya bukti, dia kalau mungkin kalau kita salah, ya proses saya siap, saya sedih ini terus sedih karena berhari-hari desa kita menjelang acara untuk remaja tertinggi, ada isu-isu anak rapat tandingan. Kita ini sudah sering sekali dibuat ini, aduh masalah kita tidak tenang sampai takut. Terus terang saya bilang, biar beda karena itu kalau sebagai anggota DPD yang mewakili aspirasi ataupun menerima. Sebenarnya yang namanya mediator itu kedua belah pihak harus dihadirkan. Ya setelah hanya mendengarkan yang baik-baiknya aja. Sedangkan faktanya Pak WK itu tidak tahu. Itu yang saya sesalkan. Maunya ingin live ditonton oleh masyarakat lewat medsos, tapi blunder. Terus terang saya katakan blunder karena dia sudah menjustis. Katanya prajurit ini tidak pernah sosialisasi, katanya Nyumawet itu melanggar izin. Sedangkan surat-suratnya seperti kata tim hukum yang saya percaya itu sudah menjelaskan secara gamblang. Dia mengapai untuk memaksa kalau mungkin ada tujuannya dia. Itu kemungkinan pada UID itu tetap mendukung suatu investor yang masuk untuk desa kami untuk bisa mencerahkan warga kami ke depan. Bukan kita, saya sebagai prajurit tetap mengarahkan untuk desa kita lebih baik, lebih maju dengan desa-desa yang lain.
kalau seandainya kesucian pura itu dipakai alasan karena tidak bisa membuktikan kesalahan kita yang sebelumnya, dari 6 tuntutan kita katakan menghabiskan uang desa, sedangkan untuk minta bukti untuk kalau memang ada korupsi uang itu bisa digunakan, dia kan punya bukti, lapor saya prajurit mungkin siap bertanggung jawabkan, tapi sekarang ada ujung-ujung sekarang sini situ berbeda karena tahukah yang berbeda karena apa yang disampaikan oleh masyarakat yang mengamalkan bermasalah itu banyak kekeliruannya itu, mungkin karena saya tahu, mungkin karena mungkin ada dendam pribadi, mungkin tidak mau dia masuk ke itu. Yang jelas masyarakat kami sebagai wakil pendukung sama IWB yang lain tetap mendukung program-program di desa adat supaya bagaimanapun kita sebagai Bali diduduki sebagai daerah pariwisata tercoreng dari perbuatan anarkis oleh kami kita sendiri, malu kita. Makanya saya sebagai ini untuk menyampaikan kepada Bapak Widekande, umpamanya kalau saya pertanyaan saya ada satu saja, bolehkah setiap pemilihan di tiap desa adat pemilihan apapun, kalau salah satu itu sudah kalah, umpamanya dia masih punya pendukung, bisakah dia menurunkan pendukung yang sah? Itu ada pertanyaan saya. Kalau bisa saya juga siapapun jadi pemimpin pasti akan digitukan. Saya yakin itu, karena setiap pihak pengikut pasti punya pengikut yang kalah dalam kontestasi itu. Kalau memang menunggu, sih yang memberikan jabatan kita 5 tahun, kalau 5 tahun memang ada kesalahan, silakan kita cari kesalahan kita. Kalau bisa dibuktikan, pakai hukum yang ada. Nah ini mungkin itu masukan yang tetap dari hukum kita tetap semangat mensupport prajurit yang dipanggil hukum kita tetap maju, bisa masyarakatnya bisa mandiri, bisa tidak susah untuk cari kerja, di samping bisa juga bayar untuk Indonesia. Om Santi Om. Yang kedua, Ikatan Warga Bubuk Pancesari. Di kesempatan yang lain ini sebenarnya yang agak jenuh atau mengganggu bicara sebenarnya. Di Pancesari ini OIK juga pernah masalah bukan kalau nggak salah. Dia warga Pancesari ngomong kok kita tetap diam. Dan hasilnya apa? Dengan yang menentang itu hasilnya jalan yang dulu terus direndam oleh Danau Buyan itu sekarang tak pernah terendam. Itu keuntungan yang menentang dia waktu itu. Mungkin pernah saya dengan ini dengan atau yang kebubuk nih Pancesari ini. Makin dia konaan jangan ada seluruh warga Bubuk yang ada di Pancesari makin di rumah dia hadir. Dia harus hadir di sini. Kenapa dia harus hadir? Karena leluhur dia mungkin Bubuk diosak-osik oleh oknum yang dari luar kota. Dari tahun dulu dia lagi Pancesari ini orang Bubuk yang beraliran Gumang. Dia nggak pernah menerima aliran lain. Kita pribadi. Yang warga Bubuk yang beraliran Gumang. Dan yang Bubuk ada di Gumang. Dan berbicara. Walaupun itu Tuhan tak seperti mana kan akhirnya ke rumah dia nanti ikutnya tahu kan jangan menyelesaikan masalah dengan baru mendengar ini masukan dari orang kampung di Pancesari yang pegunungan dingin lah. Tolong fakta, mari kita kedepankan fakta. Kalau boleh yang ngasih masukan, kalau enggak ya sudah. Saya di Pancesari juga dulu kalau dikasih masukan jangan nurut, saya nggak peduli jangan nurut makan ya. Akhirnya hasilnya bagus juga. Oke, nabi saling kota saking penduduk dia kondisi yang mau itu yang patut di sana. Tidak lagi sampai hari ini tidak masih warga adat Bubuk dan dari dulu juga ada belum pernah enggak keturunan di Bubuk gitu nih. Ya datang ke Bubuk pasti ya menjaga bias aturan tidak mau datang ke Bubuk maka sesuatu dia paling bakal lupa dan sebagainya gitu. Ya itu nanti saya kira bukan unsur atau tidak bangsa ini makan sesuatu tidak untuk bangsa. Oh santi. Perkenalkan nama saya di Komangwati. Saya mewakili warga Bubuk perantauan yang ada di Mataram, kurang lebih berjumlah 500 kakak atau kurang lebih
lebih 1.000 orang. Jadi singkat saja saya bicara, saya selaku warga Gubuk yang ada di Mataram sangat senang dengan adanya pembangunan Hotel Rano Resort. Kenapa sangat senang? Wah, di desa saya sekarang sudah berdiri hotel. Yang dengar kontraknya sekian tahun, bahkan untuk kedepannya nanti bisa merekrut anak-anak kami atau anak cucu kami untuk bisa bekerja. Dan itu pun dengan kontribusi 75% penduduk lokal akan diadopsi. Jadi saya sangat bangga sekali punya lahan di Gubuk atau PIT di Susunan di Gubuk, memberikan kontribusi untuk masa depan anak cucu kami. Jadi walaupun tidak seperti daerah Kuto, Kecaku dan lain sebagainya, paling tidak bisa mencicipi lah bahwa tidak jauh-jauh merantau nanti dari Lombok ke Gubuk kan sudah cukup dekat, atau dari Gubuk sumpama dia merantau ke Denpasar kan dia kos lagi, ya minimal lah walaupun tidak seperti Kuto dan lain sebagainya. Itu saya sangat senang sekali mendengar hal itu. Namun di sisi lain saya juga sangat sedih. Kenapa sangat sedih? Karena terjadi peristiwa pembakaran. Nah, siapa yang membakar? Tentunya ada sebab akibat. Tidak mungkin ada sebab tidak ada akibat atau sebaliknya. Tidak mungkin tidak ada asap atau tidak ada api. Ada api pasti ada asap. Nah, itu. Jadi yang saya sesalkan di sini pembakaran tersebut adalah yang dilakukan oleh teman-teman kelompok Kemasandi maupun teman-teman kelompok area yang lama yang tidak puas atau tidak merasa puas yang selama ini beliau menjabat kurang lebih 30 tahun, ya sudah melalui proses suksesi kepemimpinan yang secara sah, dan juga beliau juga sudah hadir untuk proses menjaya-jaya istilahnya, proses ritual resmian pelantikan lah begitu. Kenapa melalui ketidakpuasan itu dia gelorakan kembali seolah-olah ingin berkuasa kembali? Lah ini kan tidak benar. Di dalam suatu negara ada negara, di dalam suatu desa ada kelompok pejabat buat. Tidak mungkinlah di dalam suatu negara ada 2 presiden atau di dalam suatu desa ada 2 pilihan. Walaupun pendukungnya masih banyak. Ya itu yang terjadi. Sehingga disinilah celah-celah keributan yang dimulai awal. Seandainya para pemimpin yang lama atau kelompoknya dengan legowo memberikan, oh silakan ini untuk 5 tahun ke depan atau untuk orang 20 ke depan, berikan dia leluasa. Toh juga kita selama ini sudah 30 tahun membangun. Bahkan hotel yang dibakar ini bersebelahan dengan hotel yang beliau meledakan, pejabat lama meledakan seluas 60 hari selama 2 periode sudah diperpanjang. Jadi alasannya untuk keabsahan resort yang dulu digelarakan sudah bergeser, tidak memang menjadi kesucian pura. Kesucian pura tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami, tim penasihat hukum kami, Doom, itu sudah melebihi 1,3 km dari kawasan inti yang selama ini kurang lebih 800 meter. Nah, dengan adanya riak-riak keributan ini ditambah lagi, saya sesalkan juga adanya statement dari Bapak DPD Haji Wede Karno. Maaf sebelumnya Haji Wede Karno ini
saya sebenarnya pengaku karena sebenarnya. Kenapa? Di mana-mana di media, di sosial media, dia selalu membangkitkan menggelorakan Hindu Nusantara di mana-mana. Ya, saya akui, saya apresiasi itu. Kita berbicara tidak berburu kejelekannya aja, di sisi lain juga kebaikannya kita kupas. Nah, begitu juga untuk AWK dalam hal ini, jika seandainya ingin membela orang, silakan saja, misalnya di desa ada apa dan lain sebagainya. Silakan yang dibela itu pilah-pilah dulu. Apakah ini rekam jejaknya di mana? Terus berseberangan dengan siapa? Yang berseberangan itu yang beda siapa? Track recordnya bagaimana? Jadi jelas. Jadi tidak melulu sepihak. Kalau sepihak ya dalam hal ini berkiblat sama dengan lama tanpa memikirkan track record sebelumnya, saya rasa bukan begitu caranya. Kita membela klien itu pasti kita tahu lah track recordnya sejauh mana, apa dan berbuat apa saja yang sudah dilakukan selama menjabat. Dalam hal ini beliau pada lama sudah menjabat selama 30 tahun, apa saja yang sudah diperbuat dan lain sebagainya. Kali itu informasi. Begitu juga dengan lawan mainnya. Kalian ada yang baru, apa kejelekannya, apa kebaikannya, silakan dikupas. Baru mengambil suatu keputusan atau suatu kebijakan. Jadi di situ jelas. Jangan ujuk-ujuk membela si A, begini, ada nama kasihan, sholat lainnya ya, bla 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 dan lain sebagainya. Kalau boleh saya sarankan demikian kepada AWK. Yang selama ini ya namanya sudah cukup bagus sih kalau menurut saya. Tapi khususnya terhadap perilaku ke desa saya ini saya sangat sayangkan. Sehingga desa saya ini masih carut-marut sampai sekarang ini. Bukannya menjernihkan suasana, jadi mereka malah membuat suasana semakin ricuh. Silakan nanti berkecimpung untuk membela orang yang beraniaya, tapi khususnya masalah di desa saya, silakan berpikir ulang kembali. Masalahnya lebih menggali lah siapa kelompok A dan siapa kelompok B. Saya rasa itu aja saya bicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan para sandi. Om Sandi. DPD RI Bali, kesimpulan saya adalah bahwa tata kelola regulasi di Desa Bubuk setelah Prajuru era baru melaksanakan tugas tetap berkarir pada roh tata kelola, planning, organizing, processing, evaluating, reflecting, dan terakhir actuating. Ini merupakan langkah proporsional dan profesional. Karena dalam Prajuru era baru itu ada tokoh-tokoh profesor banyak, ada tokoh-tokoh dokter banyak, ada juga magister banyak di samping S1. Oleh karena itu pengaduan dari kelompok sebelah yang mengatasnamakan Tim 9 bahwa itu cacat, artinya kelompok sakit. Karena kami sudah bergerak sesuai dengan mana teori ini kami rencanakan dulu apa yang mau dibangun. Jadi kami susun dalam bentuk rencana strategis dari desa menjadi rencana operasional tiap tahun. Setelah planning berjalan, baru proses organizing. Kami bentuk panitia sebagai pelaksana tugas. Setelah panitia kami bentuk, baru processing. Dalam processing pasti ada hambatan, kami evaluasi. Dan kami reflecting kembali solusinya apa. Ini langkah yang kami ambil Bapak dan terhormat Kali Pisan
Tata kelola manajemen di Desa Bubuk memakai asal teori total quality management dengan roh dasar adalah partisipatif sebagai garda depan. Demikian Bapak, waktu kita serahkan kembali matur susumun lapisan. Bapak yang terhormat sampun menerima kehadiran kami. Terima kasih semua. Dumugi rahayu, rahayu, rahayu. Sudah kami rangsung, nanti kami akan buatkan konferensi sehingga apa yang menjadi penyampaian dari Dr. Jurus Dr. Sarasami bisa dalam waktu sesegera mungkin akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Dan kami juga mempertegas kepada kawan-kawan semua biar nanti tidak menjadi berita liar di masyarakat dan lain sebagainya. Sekali lagi saya menekankan bahwasanya pimpinan kami dari AJ Arya Medakarna saat ini sedang berada di Jawa Tengah dan kebetulan beliau dari waktu kemarin adakan rapat dengan Menteri Pan RB terkait dengan guru karena beliau memang harus ke Jakarta karena ada memang beberapa aspirasi yang memang perlu dan penting, sangat penting untuk beliau sampaikan kepada Menteri terkait dengan perjuangan, termasuk juga beliau kemarin ada rapat dengan Keminfo dan hari ini beliau ada raker ke Jawa Tengah terkait dengan karena beliau saat ini menjabat sebagai panitia perancang undang-undang. Beliau yang bahas ke Semarang itu adalah terkait dengan pelaksanaan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Mengingat saat ini banyak ada PJ-PJ gubernur dan bupati, jadi ini sangat penting. Jadi bukan maksud dari kami untuk menghindari dari sektor sinamian. Dan dia mengharapkan dari kawan-kawan semua, sektor semua untuk dapat berhati-hati di sosial media, jangan membuat berita yang aneh-aneh termasuk juga narasi yang aneh-aneh. Demikian intinya, kami memohon sekali lagi mohon maaf. Saran izin Bapak, saran Bapak bagus sekali. Jangan membuat berita aneh-aneh. Arya Widakarna yang mengaku wakil DPD Bali, tolong jangan membuat statement yang aneh-aneh. Jangan membuat berita yang aneh. Karena Bapak sendiri sudah tahu beberapa problem dari berita-berita yang ada itu. Terima kasih. Jadi saudara, enggak cocok. Anda adalah pegawai Aleka. Anda kasih tahu Aleka bukan kami. Konsekuensi kami bila mana kami salah membuat sesuatu di media sosial itu konsekuensi kami ya. Kalau itu salah, harapan Anda jangan ke kami Pak. Tidak ada hubungan. Sepertinya saudara, kalau tak ngerti saudara, posisi kamu mana? Anda tidak pantas berbicara. Anda tidak mencatat, sampaikan. Saya tidak pantas mengambil mic dan lain sebagainya. Ya. Dengarkan, jadi itu aja. Saya sengaja diam. Harusnya Bapak serahkan pada kepala. Di sini bukan Anda yang bicara. Baik, nanti ingat, Anda bukan siapa-siapa. Saya nanti apa yang menjadi aspirasi dari sektor sinamian saya hanya ingin bicara persoalan sampai itu kami tidak menjadi prinsip. Yang penting kami sudah di hadapan pejabat, kepala yang mencatat urusan saudara mau menyampaikan itu lain cerita. Catat sekali lagi, bukan aspirasi. Bukan aspirasi. Ini bukan tempat kami berbicara aspirasi. Bang itu Pak Kepala, harusnya Bapak yang ambil. Dia itu cuma anak buahnya AWK. Tidak mewakili siapa-siapa. Benar Pak. Jangan lempar ke sana Pak. Ya. Jadi Bapak, ingat fungsi Anda apa? Anda menjaga di mana silakan. Itu AWK. Terima kasih. Anda dalam pikir saya mengajari saya orang sopan santun tidak ada yang melanggar di sini. Jangan malah saudara memberikan kami ceramah. Supi. Sebentar Pak. Supi, ingat ya. Sampaikan tantangan saya kepada Arya Widakarna. Nah, itu benar. Saya kan nantang dia untuk berdebat. Ini berdebat, kita carikan tempat, saya akan bayar tempat itu, kita undang media secara live. Saya tidak mau berdebat di sini, saya tidak mau berdebat di istana Pancawarna atau apa. Cari tempat, saya akan carikan tempat. Sampai hari ini belum diterima di tantangan saya. Di mana Widakarna ini seorang penakut dan pengecut ya? Ya, sampaikan ya Supia, kita tolong ini. Bahkan kita sudah mengundang dia melalui Bali podcastnya, tapi dia nggak ada respon. Ya, keluar bilang provokatif, tetapi dia tidak mau merespon tantangan saya. Ya, terima kasih. Tadi memang yang serahkan ke Supi karena Supi memang staf dari Pak Arya Widakarna langsung. Tapi yang juga tetap akan membuat laporan terkait pertemuan
ini yang mungkin sudah ditekankan di garis bawahi bahwa ini bukan penyampaian aspirasi tapi memohon klarifikasi gitu klarifikasi. Oke, nanti kita akan sampaikan mungkin nanti dari timnya, dari stafnya Pak Arya Wedakana juga nanti membuat laporan. Yang sendiri juga selaku kepala kantor juga akan membuat laporan juga dan akan kami sampaikan juga kepada Bapak Arya Wedakana. Dan di sini juga sudah ada media sudah merekam semua, sudah menyaksikan apa yang disampaikan hari ini sudah direkam. Dan harapan saya memang apa yang terjadi dalam ruangan ini bisa disampaikan, bisa dibuat pemberitaan sehingga masyarakat semua bisa tahu apa yang menjadi klarifikasi dari kedua belah pihak seperti ini. Jadi nanti berimbang beritanya demikian. Kan seperti itu yang diharapkan oleh saudara kami. Ini waktu semua hari ini situasi sudah agak hangat tapi tidak kenapa. Memang harus seperti itu. Ada dinamika lah. Dibuat hangat. Terima kasih atas kehadiran di Semeton Sorak Sami yang hormati semua niki senior Sami niki yang masih jauh mungkin umurnya ge. Terima kasih sudah berkenan hadir di kantor kami dan memang memang seperti inilah fungsinya kantor DPD RI ge. Memang tempat kalau ada yang mau disampaikan, mau klarifikasi, mau aspirasi, walaupun tadi mungkin sempat disampaikan angka ini ya, menyampaikan aspirasi tapi mungkin di pusat bisa dipertimbangkan apa segala macam. Mudah-mudahan ke depan fungsi dari DPD RI bisa lebih kuat lagi ya. Saudara kita, kalau gimana? Ngapain ngobrol? Katanya waktu Bali. Kalau berani buka aja. Ini ya, sampaikan ya supaya yang upload dibuka, jangan anci. Facebook saya di blok, Instagram saya di blok. Kurang ajar banget ini. Ya, kenapa sama warganya sendiri dia main blok? Ya, sampaikan ya pada junjunganmu ya. Satu ini lagi. Sudah banyak ide yang tersampaikan. Semoga memberikan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Dan untuk penyampaian nanti, Sandi. Kenal ada itu Pak, kasihan kalau itu sampai di batal ngerti. Kan jadwal kegiatan beliau ada di situ di Instagramnya beliau. Mungkin di situ bisa dicatat. Nah, jadi bisa catat bahwa itu memang ada kegiatan di Jawa Tengah. Iya, memang saya diarahkan untuk menerima kegiatan ini dan disebutlah sudah lancar, tidak ada masalah. Jadi makanya tadi saya bersyukur banyak teman-teman media di sini. Jadi ada pemberitaan nanti akan berimbang jadinya. Walaupun mungkin Pak Arya Wedakana tidak berhalangan, ya tapi kan nanti beritanya kan mungkin. Jadi setidaknya nanti masyarakat yang menyampaikan aspirasi hari ini, itu tersalurkanlah ininya. Walaupun tidak bisa bertemu dengan Pak Arya Wedakana, tapi dengan adanya pemberitaan, ya lebih plong lah mereka. Seperti itu sih. Klarifikasi, tidak klarifikasi, bukan aspirasi ya tadi, itu sudah digaris bawahi tadi. Namanya Puturio Rahdiana. Saya kepala kantor Puturio Rahdiana. Itu semua teman-teman media